Ini posisinya gue lagi habis dari luar, jadi gue belum bisa mandi, jadi ya badan gue masih bau. Oke. BTW, if you have a look at Indonesia and a application called Twitter, you 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 maybe see some trending yang gue lihat kayak apa? Berhubungan dengan salah satu badan keamanan Indonesia. Salah satu yang berhubungan dengan keamanan Indonesia. Seperti Satpol PP ada. Apa lagi ya? Polisi ada. Sebenarnya gue nggak ada masalah sih ya. Gue offhand atau gue nggak ada kaitannya dengan masalah-masalah ini. Gue kayak ya cuman mengusut atau membahas doang. Tapi kali ini gue bakal maybe I can say something about them. Ini tentang kasus dari jika lu tahu kasus Canon, seorang anjing. Oke. Di sini bikin gue emosi. Kenapa? Jadi mari gue ceritakan kronologinya dulu. Canon atau anjing yang ada yang berasal dari sebuah kota bernama Aceh itu di SOP. SOP kan tidak masalah sih ya, cuman di SOP secara tidak sesuai prosedur. Dalam artian dia diperlakukan tidak sesuai dengan SOP padahal dia pengen dibawa ke pemiliknya. Pemiliknya dalam artian yang ada di luar daerah Aceh. Dan bikin yang gue emosi adalah gue lihat klipnya, gue lihat ininya, tapi dan anehnya tuh apa sih? Emang nggak sesuai prosedur. Nih ada nih anjing. Lo tau kan kayak anjing tuh biasa. Gue juga punya anjing. Kalau misalnya anjing itu kayak dilepasin, dia agresif, apalagi sama orang nggak dikenal, wajar kan? Nah itu dia juga yang dialami sama mereka. Mereka melakukan SOP tapi dengan cara yang salah. Mereka gunanya batang kayu. Habis setelah kayak mereka dilepasin, mereka menggunakan kayu itu untuk menginikan lehernya. Baru mereka juga ngarungin anjingnya itu tanpa udah. Jika lu pengen tahu tentang kronologinya, mungkin gue bisa kasih lu link beritanya kayak gimana nanti di bawah di description nanti ada. Itu gue bakal kasih di sana. Karena memang itu cukup buat gue emosi, apalagi itu aparat keamanan Indonesia ya. Aparat keamanan tuh harusnya ya emang harus ada SOP. Cuman SOP macam apa yang kalian terapkan hingga anjing itu mati? Itu yang aku mau tanya. Baru yang kedua, kasus dari kalau yang kata penggantian polisi menjadi satpam BCA. Bagi gue kayak gue nggak ada kaitannya dengan itu ya. Tapi gue ada lagi satu lagi berita yang buat gue yang tadinya kayak biasa dan emosi. Ini kasus tentang polisi juga yang melecehkan atau menawarkan putri dari seorang tersangka untuk diajak ya gitu untuk memperingan hukuman bapaknya. Gue kayak oh Tuhan, gila kali nih. Gini loh ya, gue tahu suap itu ada gitu, exist, ada gitu yang kayak ngelakuin suap buat masuk sekolah, ada yang ngelakuin suap buat apa, tapi suap yang dilakukan oleh orang ini harusnya kayak, kan lu tau lah kalau misal sebagai orang yang sudah lebih tua itu harus memberikan contoh yang baik kepada orang yang lebih muda. Tapi ini dengan mudahnya mereka kayak ayo sama aku biar nanti aku kurangin masa tahan bapak kamu. Kayak are you crazy bitch? Kayak lo kenapa? Gini deh, kalau uang mungkin gua agak gak marah juga, cuman masih bisa toleransi lah. Tapi ini demi sebuah hawa nafsu kayak sampai ditawarin gitu doang. Oh Tuhan, udah aneh gitu. Mungkin gue bisa jabarin gini, kenapa mereka bisa berlaku kayak gitu. Karena memang gini,
ada politik atau kayak politik, bukan politik adu domba tapi penyuapan juga. Kenapa gue bilang gini? Karena memang gue tahu persis. Gue tahu persis lagi. Gue tahu kalau misalnya di apa di lingkungan di lingkungan abang gue yang ada di sana itu mereka ngelakuin penyuapan juga, setahu gue, as I knew. Karena gini, masuk masuk sekolah ketentaraan atau kayak sekolah kedinasan kayak abri atau yang lainnya itu nggak mudah. Tes fisiknya, tes apanya itu kayak nggak mudah. Cuman dengan mudahnya oknum-oknum itu menggantikan orang-orang yang memang harusnya berjasa untuk negeri ini menjadi orang-orang yang bahkan nggak tahu kemampuan untuk menjadi seorang tentara, bahkan nggak bisa untuk push up bisa, cuman kurang gitu dari standarnya. Habis itu dia lemah mental. Gini deh, mental itu wajib banget bagi gua. Kayak lu jadi tentara mental lu harus kuat, bro. Gak boleh nanti lu kayak kentang-kentang. Gue di sini bukan memaksakan untuk seorang untuk kuat mental ya, bukan. Tapi gue mengharapkan untuk seorang untuk berlaku jujur aja. Gue memang kadang mungkin gue bisa dibilang munafik sih. Gue mengingatkan orang untuk tidak melakukan untuk tidak untuk selalu jujur, tapi kadang gue bohong tuh sama orang tua gue. Tapi gue di sini berperan untuk mengingatkan suatu hal yang benar, bukan berarti gue menggurui. Gue hanya memberikan saran, bukan berarti gue menggurui tuh. Jadi ya tolonglah ya, jika kalian ingin menjadi seorang aparat keamanan, tolong kalian harus deketin dulu ke agama, deketin diri dulu ke Tuhan. Jangan kalian pikirin tentang jangan terlalu fanatik dalam artian gini, terlalu kayak terlalu nganggep bahwa kitab itu yang sesuai dengan kitab itu, yang kalian baca di kitab itu harus diturutin. Padahal maknanya itu nggak kayak gitu doang, ada lagi ya. Itu kayak any other meaning, nggak cuman tentang misalnya kisahnya tentang A, nggak cuman A doang, tapi ada lagi yang lebih luas. Jadi tolong jangan ambil dari satu sudut pandang. Tolong, gue cuman mau Indonesia ini berjalan dengan baik, Indonesia ini berjalan tanpa ada masalah. Tapi kenapa aparat keamanannya malah kayak gini? Tolong. Dan juga mungkin gue nggak usah bahas di sini sih ya tentang kasus Rahel V-nya yang dengan mudahnya keluar dari Wisma Atlet, padahal dia lah habis dikarantina. You know what I mean, right? Just look at the Twitter and any other social media, and you will see how, I don't know what to say, but thank you for watching. I knew not anybody was watching, so